turret yang ada di bagian top lane. Sementara itu serangan kembali hadir, udah ada bantuan dari rekan-rekannya. Harit pun udah langsung masuk. Untungnya zaman force belum dikeluarkan, jadi belum ada fight yang berkelanjutan. Sementara Wise harus balik lagi. Harit akan mengambil satu wave minion. Ya, dari tim Blacklist sekarang mereka juga mulai merespon dengan sangat cepat, menyadari bahwa ini nggak ada yang muncul sama sekali pada kemana, dan rupanya ketika mereka melawan rotasi karya top lane sudah bertemu dan gagallah hasil dari tungguan tim RSG. Mereka nunggu lama, tapi akhirnya sia-sia, ke-gap duluan. Ke-gap duluan Bude. Tadi mereka udah berburu, mereka udah anteng, mereka udah tenang biar rumputnya nggak bergoyang ya, tapi ternyata malah ketahuan juga. Sekarang jauh headnya, walah langsung nongol tepat berada di depan Lia, tapi sekarang pertempuran mulai terjadi, langsung dilempar aja dengan injektor. Hanya saja udah ada bala bantuan juga di bagian belakang. Posa kembali ada di bagian depan, sananya mengejar, ada dua orang. Execute udah dipencet, tapi ternyata itu belum bisa mendapatkan poin kill lanjutan. Ya, sekarat semua, tapi nyatanya belum cukup di sini tim RSG memilih untuk memainkan objektif gaming berfokus terhadap Turtle yang akan menaikkan net worth mereka. Mulai menjauhi, dan dari tim RSG, Fosa memilih untuk mundur ke arah belakang, melihat ada Aston yang bersiap di area mid lane, bersembunyi di dalam bus, bisa memberikan inisiasi yang baik kalau dia bisa ngedapetin apalagi LE4. Ini kalau Lia dikasih well farm terus kayak begini bakal bahaya banget untuk Blacklist Internasional, dimana bisa dibilang mereka untuk HP dari beberapa hero-nya tipis-tipis banget. Sementara damage dari Brody itu udah sekencang-kencang ampun-ampunan lah pokoknya. Brem. Kencang Paul, udah level 7 si Brody-nya. Dia masih bisa farming bebas, tim RSG. Space yang diberikan bakal menambah cepat pula item yang akan dimiliki oleh LY4. Sementara itu, Eson yang menjadi hororisme sendiri bagi tim RSG. Kayak mereka ngeliat Eson mundur. Mundur. Orang udah males ngelihat Eson dengan jauh headnya. Sementara itu Edward langsung masuk ke bagian tengah. Mereka melakukan rotasi bersama-sama 1, 2, 3, 4 hero bahkan ada di area mid lane kali ini. Tapi sepertinya mereka mengurungkan niatnya nih. Iya, dan di apa sekarang lagi Oheb yang menjadi korbannya. Lihat combo yang dikeluarkan oleh Fenrir. Cukup untuk menghilangkan Oheb di area top lane. Dia nggak sempat ngapa-ngapain lagi, udah nggak punya resource apapun. Dan teman-temannya sibuk di area mid lane. Sama perlu dibuka Fosa, mau kabur kemana. Damage terakhir dari Wise pun masuk ke area Fosa dengan Synchro Vision-nya. Iya, Synchro Vision yang berhasil untuk memberikan damage terakhir terhadap Atlas, di mana cumi-cumi terbang itu pun berubah menjadi takoyaki. Tadi yang nggak kuat lagi, dia pun harus pulang, harus menunggu waktu respawn-nya. Harit dan juga Oh My Venus yang dari tadi memang sangat-sangat baik sekali supportnya. Dia melakukan rotasi bersama-sama, tapi sekarang sebenarnya akan ada sebuah kejutan lagi di bagian tengah karena Johan yang melakukan inisiasi yang sangat berani sendirian aja tanpa adanya bantuan dari rekan-rekan Blacklist Internasional. Dan berkutat semuanya dari tim Blacklist di area tengah. Tim RSG pun demikian sudah bersiap, tapi di area bottom lane ada Sana yang melakukan split seorang diri. Pergerakan dari Asot begitu agresif masuk ke dalam jungle mencari informasi untuk teman-temannya biar bisa bergerak bebas. Injektor sudah dikeluarkan, ini dia Wise-nya akan sekarat karena di area belakang sudah Black Dragon Pop mencoba untuk menuju ke area lini belakangnya. Wise sudah tumbang, teman-temannya gagal untuk merespon, gagal untuk membackup, dan masih berlanjut ternyata. Edward kali ini yang menjadi sasaran berubah menjadi bola-bola Brilliance of Order, tapi Aston yang di area belakang ditumbangkan, tertinggal sendirian. Wow, mendadak terkaget-kaget, terheran-heran serangan yang diberikan oleh anak-anak RSG benar-benar membuat pemain dari Blacklist Internasional terpukul dengan sangat keras. Yes, tapi Lung, di area top lane ada Hayabusa yang ngelakuin split push. Ini adalah job desk dari Hayabusa sekarang ya, karena dia di sideline sendirian di saat rekan-rekannya bertarung. Ya udahlah, gue bisa mendapetin satu outer turret yang ada di bagian top lane. Tadi juga inisiasi dari Atlas sangat-sangat baik, dia menunggu kedatangan Harit, langsung dipataling, majlep hilang, udah nggak kuat. Iya, bye-bye. Ini kita bisa ngeliat juga dari replaynya mendadak, udah ketika Sing ngeluarin Black Dragon Form-nya, ini belakangnya Katar Kitir semua, kabur, mau mana lagi? Jadi kepencar, posisinya nggak enak banget. Oh My Venus nggak bisa nge-backup semuanya. Iya, Oh My Venus juga
ya ngehealing diri sendiri jatuhnya. Sementara itu Yuzong pun gak kuat karena dikeroyok oleh 1, 2, 3 hero loh tadi. Ya, tapi di sisi lain untuk bayaran kehilangan satu offlaner mereka pakai Yap. area top lane Kan lagi dan main. lagi. Oh, Hep untuk kali ketiga berhasil ditumbangkan, tapi gak cuma itu mereka mendapatkan keuntungan yang lain, yaitu turret di tier yang kedua makin kikis lagi di area top lane dari tim Blacklist Internasional. Di bagian bawah juga langsung dibalas karena oleh anak-anak Blacklist Internasional, di mana mereka bisa mendapatkan 1 outer turret, ada keluar di sini, ada Athena Shield juga. Ini bisa mengurangi bahaya atau mereduce magical damage yang diberikan, tapi ejector untuk melemparkan aja, menghilang sudah Eudoranya, gak kuat zaman modal langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi Edward berubah menjadi Brilliant Order, langsung aja ditabrak dengan Black Dragon Ball, maju ke bagian belakang, cukup berani sendirian, menghilang sudah Lunox-nya Bude. Wow, permainan yang sangat baik. Terus terjadi, apalagi tim Resurgence Kartika, tim RRG. Ketika Iya. mereka lihat tim Blacklist Internasional berada di tengah-tengah, kumpul, itu enak banget, semua kombonya bisa masuk dengan ada Fatalik, dengan ada Regi Sandstorm, semuanya dikeluarkan. Damage-nya jadi kedapat semua. Sementara tim Blacklist sekarang berada di dalam defense mode-nya, nahan supaya gak kecolongan lagi. Defense pun harus diperhitungkan. Sulit banget, mungkin untuk sekarang bisa dibilang kayak Hayabusa, ayo early gamenya ini akan menjadi momentum kamu, momentum dari Hayabusa, di mana Hayabusa mendapatkan job desk untuk bisa mendapatkan ataupun menculik pemain di awal-awal. Tapi ternyata di awal-awal dia mendapatkan gangguan yang sangat-sangat besar, mengakibatkan 3 kali udah langsung kehilangan nyawanya. Nantinya di late game saat player berkumpul akan sulit banget kan, karena damage-nya pasti akan terbagi. Dan sekarang malah tiba-tiba kelihatan goyang banget dari gameplaynya karena tim RIG. Mereka tahu betul apa yang harus mereka lakukan, nge-push, ada yang nge-defense, 1 orang juga memberikan suruh pulang ke area top lane-nya. Buat tim Blacklist, walaupun mereka mendapat 1, mereka juga kehilangan sesuatu. Jadi tradingnya terus terjadi. Dan gak cuma itu, tim RIG mereka masih menahan dari map kontrolnya dengan sangat baik, maju ke depan Esoin melakukan ejector. Siapa yang akan diamankan? Ternyata Fatalik juga sudah keluarkan. Eson masih bisa selamat, tapi Sting karena di belakangnya Eson tumbang. Karena kita ngelihat ada naga muncul memecahkan formasi dari tim Blacklist Internasional. Sesakit itu Torn Apart Memory yang dikeluarkan oleh Brody, walaupun di dalam tubuh Jawhead sedang mendapatkan regen HP dari Estes. Gak kuat menahan fire damage yang dikeluarkan oleh Brody. Wow, amazing play dari masing-masing dari RRG. Sementara itu untuk Blacklist Internasional, mereka kembali ingin melakukan inisiasi, memberikan sedikit damage terhadap 1 player dari RRG. Itu udah ada Yuzong yang menjadi korbannya, setengah HP tersisa. Tapi sekarang injektornya nggak berhasil untuk mendapatkan siapapun. Sia-sia. Mulai diperhitungan lagi ketika ingin melakukan inisiasi, nggak bisa langsung gitu aja. Iya. Harus menunggu momen yang tepat. Dari teman-teman tim Blacklist juga ejector lagi dikeluarkan, Sting yang menjadi sasaran utama, tapi tim Blacklist tahu kalau itu bukan target yang tepat. Yap. Terlalu memakan waktu, belum lagi Sting juga bisa kabur-kaburan. Ya udah, mungkin nanti kita akan mencari target lainnya. Sebenarnya itu di bagian atas udah ada 1 red buff yang diamankan. Ada Hayabusa juga yang bergerak perlahan. Di bagian tengah di area blue buff udah ada 3 hero yang berkumpul. Dalam bus nggak mau kelihatan dari minimap juga. Tim RRG nahan dengan tepat, nggak mau melakukan kesalahan, karena kalau di momen ini mereka melakukan kesalahan, Lord bisa aja jatuh ke tangan tim Blacklist Internasional dan itu bisa jadi titik comeback. Padahal tim RRG udah punya map control yang baik, dari segi item juga Brody-nya sih bentar lagi udah Blade of Despair, makin sakit lagi. Dia juga udah punya Bloodlust X, banyak yang sudah dia miliki. Dengan net worth-nya sebenarnya cuma 4.000 doang ya perbedaannya. Ini cuman dengan 4.000 itu udah ada hampir Banyak. 2 item ya, hampir jadi 2 item untuk fisikal loh. Jakarta 4.000 bisa dapat ST nggak lu? Bisa Bu, bisa banget. Oh, bisa ya. Bisa bungkus bawa pulang kayak Bu, saya langsung mundur lagi tadi tuh ya. Maju perlahan dong ke depan, kayak say hello dong, halo, udah terus mundur lagi. Oh, tapi dari tim Blacklist juga dari Edward udah punya Necklace of Durance, Fog of Destiny, dan Defense Life punya sampai bikin pastinya dari Sising harus hati-hati sana juga karena ya lifesteal-nya akan kepotong. Oke, di bagian tengah NOD kembali
diambil oleh Fenrir. Akan reduce lagi regenerasi yang dimiliki oleh player-player Blacklist Internasional. Asik banget ya namanya. Ejector yang ngelemparkan ke arah siapa itu? Ternyata Atlasnya dicuekin begitu. Enggak, masih dikejar, nggak takut dibanting dengan Fataling. Di bagian belakang kita lihat udah ada berkumpul 4 hero sekaligus. Lebeus, lihat LE4-nya kerisap ternyata Eston terlalu kalian depan lagi itu juga keluar Fataling pun demikian terpisah, terpecah semua dari Blacklist International. Lini belakangnya diporak-porandakan oleh Sing yang menuju ke lini belakang. Edward dalam bahaya, tapi sana mereka nggak mau ngelepasin tim Blacklist International. Sudah kehilangan 3 membernya, hanya ditukarkan dengan 1 Sing. Pancingan yang dilakukan oleh Blacklist Internasional, malah mereka yang dipancing habis-habisan. Mereka yang jadi mangsanya malah, Bude. Iya, jadi ketika satu maju ke depan Eston, Iya. langsung follow up-nya cepet banget. Tiba-tiba ada Registrasi Swap di belakangnya di follow up sama Fatalingnya Fosa. Gak bisa gerak udah. Johanna kan tadi mancing-mancing kan, ayo Iya. ikut aku, bagian atas ikut aku. Tapi ternyata pergerakan yang dilakukan oleh Johan itu tuh sudah ditebak oleh anak-anak dari RSG. Dan mereka bisa nge-counter, menghilangkan 3 player sekaligus plus mendapatkan Lord. Mancing maut, Mantap. Iya, mancing. Bude, 2K20, mancing maut, mantap. Apa? Gimana lagi, ini bener-bener kayak bikin, apalagi ini kan mereka gelutnya di dalam jungle kan, Iya. sempit banget. Sempit banget. Areanya enak buat tim RSG. Bener, sementara untuk Harit mentok-mentok tembok kan tadi. Alalah, kena singgung kena tembok. Alah, Aduh. Ini lagi keluar lagi di Indonesia aja, kalian bisa nikmatin alam seperti ini, makanya gue di Indonesia cuy ya. Yuk, let's go ke Bromo bareng-bareng sama Lord tuh. Lordnya bisa ngambek, inhibitor 1 dipecahin, naganya udah keluar. Yap. Langsung aja nih, Lordnya belum begitu memberikan impact yang besar nih Bude ya. Karena player-player dari RSG juga mereka masih sabar di bagian belakang, mereka masih nahan, mereka belum mau memberikan inisiasi yang lebih. Bosa dengan Atlas yang dia gunakan masih stay di bagian tengah. Ada Shadow Kill yang dikeluarkan guna untuk memberikan sedikit cicilan damage terhadap player-player dari RSG. Jekor Fatalingnya terkena langsung ke arah Jowen. Jowen udah langsung gak kuat, gak bisa lagi bertahan, tapi ternyata Khalid yang pun harus menyusul. Zaman Ford sepertinya menjadi sebuah kesulitan untuk anak-anak RSG. Harus pergi dulu dengan perfect match-nya. Dia terbang, dikejar, didorong mundur oleh Blacklist. Kali pertama dan juga LE4 sana hilang, langsung dimaksimalkan oleh tim Blacklist. Mereka maju, gak pakai pulang, hanya bermodalkan 2 minion saja, 1 katapult 1 minion, 1 inhibitor. Akankah mereka fokus? Karena ini susah banget juga untuk tim Blacklist untuk naik ke area inhibitor. Cuma dengan satu momen itu tim Blacklist berhasil untuk mendapatkan red buff, sehingga map control dari tim Blacklist juga semakin luas. Benar, map controlnya mendadak langsung diunggulin oleh anak-anak Blacklist, di mana tadi ada satu kesalahan dari Jowen dan ternyata itu pun bisa di counter lagi oleh anak-anak dari Blacklist dan mereka berhasil merubah keadaan. Mereka bisa mendorong mundur, mereka mendapatkan angin segar lagi. Haritnya bisa melakukan farmingan, lalu 2 hero di bagian tengah juga harus recall terlebih dahulu. Hayabusa yang mendapatkan space di bagian atas. Wave minionnya langsung berubah. Kalau tadi bener-bener kayak di area Blacklist, terus sekarang udah menyentuh ke arah tim RSG. Cuma satu momen doang. iya, cuma sekarang sama-sama dari tim Blacklist juga mereka kayaknya lumayan ragu ya ketika Aston sudah sangat jauh di area depan. Mereka agak sedikit terlambat. Untungnya dari tim RSG juga nggak terlalu terburu-buru. Jackson sudah dikeluarkan, Sting dalam masalah. Zaman pun sudah dikeluarkan, tapi Musa Fatalingnya hanya kena 1 saja. Blacklist sudah dimunculkan di belakang dari tim Blacklist. Mereka nggak takut sama sekali maju dari depan. Sting dalam bahaya, tapi lini belakangnya lihat Fenrir akan difokuskan. Wise nggak mau melepaskan matanya. 2 hilang, 3 hilang dari tim RSG. LE4 kamu harus tumbang. Ini bakal jadi sebuah bencana kalau kata Ranger lemas dan Musa kehilangan sebuah immortality, akan menjadi wipe out. It's a wipe out. Wipe out. Wow, untuk Blacklist Internasional Bude, mendadak keadaan langsung berbalik dengan sangat cepat. Bahkan sekarang base-nya terbuka lebar, mereka bisa mendapatkan kemenangan. What a play! Permainan yang mengejutkan datang dari tim Philips
harus pulang.